Suatu pagi di SMP Negeri 1 Dusun Selatan, saya memulai pembelajaran matematika dengan semangat baru. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa tugas saya bukan hanya sekedar mengajar angka dan rumus, tetapi menumbuhkan kesadaran belajar yang bermakna pada diri siswa. Matematika sering dianggap sulit dan membosankan. Siswa terbiasa menghafal rumus tanpa memahami makna di baliknya, padahal matematika adalah bahasa logika dan kehidupan. Dari pemikiran inilah, saya mulai bertransformasi, mencari cara agar matematika bisa lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna bagi para siswa. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana kepada siswa. Bagaimana jika kalian diminta merancang gedung yang kuat menahan gempa? Pertanyaan itu menjadi pemantik bagi sebuah proses pembelajaran mendalam. Siswa, saya ajak untuk tidak hanya belajar menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang, tetapi juga memahami bagaimana bentuk dan struktur mempengaruhi kekuatan sebuah bangunan. Pada tahap awal, kami melakukan eksplorasi konsep. Siswa mempelajari unsur-unsur bangun ruang dan hubungannya dalam kehidupan nyata. Mereka berdiskusi, bertanya, dan mencoba mengaitkan teori dengan konteks di sekitar mereka. Hasil pretest menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa sudah cukup baik dengan rata-rata 71,04. Namun saya yakin, hasil belajar tidak hanya berhenti pada angka. Pembelajaran harus membawa kesadaran, makna, dan menggembirakan. Selanjutnya, kami memasuki tahap proyek. Setiap kelompok merancang miniatur bangunan tahan gempa menggunakan stick dan konektor. Proses ini menuntut kerjasama, ketelitian, dan daya kreativitas yang tinggi. Siswa berdebat menentukan desain yang paling stabil, menghitung proporsi, dan memastikan strukturnya kokoh. Saya melihat bagaimana setiap anak mulai menemukan perannya. Ada yang menjadi perancang, ada yang menjadi pembangun, dan ada yang menjadi penguji. Matematika tidak lagi hanya angka di papan tulis, tetapi menjadi karya nyata yang mereka bangun bersama. Tahap yang paling menarik adalah tahap presentasi dan uji ketahanan gempa. Setiap kelompok memaparkan hasil karyanya dan berbagi pengalaman belajar. Saya mempersilahkan setiap kelompok untuk memberikan nama-nama yang unik terhadap miniatur bangunan yang telah mereka bangun, agar menjadi apresiasi terhadap diri mereka. Pada tahap uji ketahanan gempa, kami menggunakan alat sederhana untuk menggetarkan miniatur yang telah mereka buat. Saat melihat bangunan mereka tetap berdiri kokoh, tawa dan rasa bangga pun muncul di wajah mereka. Namun, ketika bangunannya roboh, mereka tak kecewa, justru menganalisis dan memperbaiki kesalahannya. Disitulah pembelajaran sejati terjadi. Mereka belajar berpikir kritis, kreatif, dan tangguh menghadapi kegagalan. Dan bagi saya, momen itu lebih berharga daripada sekedar nilai. Dampak dari pembelajaran ini sangat terasa. Nilai rata-rata siswa pun meningkat menjadi 84,17 setelah dilaksanakannya proyek. Lebih dari itu, 8 dimensi profil lulusan pun berkembang dengan baik. Semuanya tumbuh melalui proses yang alami dan menyenangkan. Kebahagiaan saya bertambah dikarenakan saya mendapatkan testimoni atau tanggapan yang baik dari siswa maupun dari kepala sekolah saya atas transformasi pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya tentang pembelajaran Pak Arif yaitu sangat senang dan bahagia. Kemudian juga Pak Arif bukan hanya mengajarkan tentang matematika, tetapi juga Pak Arif mengajarkan kita tentang struktur bangunan. Kami baru saja selesai dalam mengerjakan proyek bersama Pak Arif. Dalam proyek tersebut, kami tidak hanya belajar tentang matematika, tapi bagaimana kami dapat percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerja kami. Selamat pagi, saya Aisyah Munisalihah yang baru saja mengikuti pembelajaran Pak Arif. Saya awalnya mengira bangun ruang itu hanya bisa dibahas tentang menghitung luasnya saja, sisinya, dan volumenya. Ternyata bisa juga digunakan untuk membangun bangunan yang kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Majidah selaku Kepala SMP Negeri 1 Dusun Selatan. Saya sudah melaksanakan observasi dan saya memberikan apresiasi kepada Pak Arif selaku guru matematika. Beliau sudah melaksanakan atau membuat inovasi baru terkait pembelajaran matematika, yaitu membuat bangun ruang yang dibuat adalah bangunan tahan gempa, di mana pembelajaran ini bukan hanya untuk matematika bangun ruang tetapi memahami diterapkan untuk implementasi kehidupan nyata. Sangat penting sekali anak memahami bagaimana satu bangunan itu penting dibuat
dan apa imbasnya jika tidak secara maksimal dibuat penuh sesuai dengan literatur ataupun ketentuan yang benar. Dan selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Arif itu sudah masuk bagian dari pembelajaran mendalam. Karena saya melihat tadi di sana senang gembiranya anak, pemahaman anak, banyaknya anak bertanya, menandakan artinya bahwa mereka memahami dan ingin lebih menggali terkait pembelajaran yang diberikan oleh Pak Arif Angki. Dan ini adalah sebagai inovasi dan bisa dicontoh bagi rekan-rekan sekolah yang lainnya, bisa berbagi praktik baik dan sebagai contoh bisa menambah lagi inovasi baru terkait tentang pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas masing-masing dan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perjalanan kecil dari sebuah kelas di sudut Kalimantan Tengah, tentang bagaimana sebuah pembelajaran sederhana bisa menumbuhkan kesadaran yang besar, bahwa belajar sejati bukan hanya tentang menguasai ilmu, tetapi juga menumbuhkan karakter, harapan, dan semangat untuk terus belajar. Saya Arif Angki Suseno, guru matematika SMP Negeri 1 Dusun Selatan, percaya bahwa setiap guru dapat menjadi agen transformasi, mengubah pembelajaran menjadi pengalaman yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.